Bang Robi, sebelum kita lanjut aktivitas kita nih, abang besok bebas ya? Besok, besok bebas. Hukumannya abang jalan berapa lama? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun? 1 bulan. Yang ke jalan itu. Hukumannya putusan kemarin berapa? 4 tahun subsidi 3 bulan. 4 tahun subsidi 3 bulan. Remisi yang abang dapat selama di lapas 3 bulan 15 hari. 3 bulan 15 hari. Jadi abang itu besok bebas karena asimilasi atau karena PB? Asimilasi. Asimilasi dari pemerintah ya. Iya. Abang kan bebas karena asimilasi. Ada nggak yang mau abang sampaikan ke pemerintahan Indonesia karena abang bebas asimilasi? Sampaikan. Apa yang harus sampaikan? Ya, saya menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, telah memberikan asimilasi kepada saya sehingga saya bisa lebih cepat bebas daripada waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan yang diponiskan kepada saya. Oke, abang 2 tahun 1 bulan tadi? Ya. 2 tahun 1 bulan. Itu abang masuk karena kasus Narkoba. kasus narkoba. Kasus narkoba. Pertama kali abang ditangkap itu waktu abang ditangkap. Itu kejadiannya bagaimana? Kejadian itu pada malam hari. Malam hari. Ya, pada malam hari kira-kira pukul 7 malam lah. Pukul 7 malam. Itu abang pas lagi ngapain ditangkap? Waktu itu mau nunggu teman. Teman. Ya, rencana mau pakai bareng gitu. Mau konsumsi narkoba Iya. sama-sama gitu. Itu narkoba jenis apa ya? Iya. Narkoba jenis mau konsumsi sama-sama. Rupanya polisi yang datang. Ya, rupanya dia dikondisikannya. Oh, berarti teman abang ini udah sama polisi duluan. Iya. Mungkin udah tangkap duluan kan? Polisinya udah nunggu di tempat yang kami janjikan. Oh, gitu. Jadi begitu aku datang, langsung polisi mengepung, Ya. dibekuk. Jadi selama 2 tahun 1 bulan abang di lapas ini, hal yang paling abang rindukan di luar apa? Yang paling di luar, kayak mancing. Mancing. Hobi mancing apa ya? Hobi. Jadi selama di sini kita cerita kenapa nggak pernah abang bilang mancing? Hah? Memang hobi, cuma mancing kan enggak apa sih? Main apa itu? Main getek. Iya. Main getek ya. Ya keluarga nggak dirindukan gitu. Hah? Keluarga nggak dirindukan. Bukan juga. Ini kan cerita abang kemarin bahwasanya setelah abang di lapas ini, abang diceraikan istri abang. Ya, dicarikan. Diceraikan istri. Kalau abang tahu dengar kabarnya istri abang itu udah nikah lagi? Belum nikah lagi. Belum nikah lagi. Jadi abang tanya nggak kenapa alasan istri abang menceraikan abang? Ya, karena dia kalau ditanya alasan dia pun juga nggak tahu. Mungkin karena ya pelakunya dari faktor desakan keluarga dia mungkin kan. Mungkin keluarga dia memang udah nggak suka sama aku kan. Mungkin dia faktor itu. Baru habis itu karena abang di dalam juga mungkin nggak Ya, bisa memenuhi ekonominya juga. Ya, Oke. Anak abang berapa dari sana? 2 orang cewek. 2 orang. Oke. 2 orang cewek. Kalau orang tua abang mana? Orang tua di Jambi. Jam. Iya. Jadi abang pulang dari sini nanti besok abang pulang dari sini, abang langsung kemana? Rencana mau lihat anak dulu. Kebetulan anak kan tanggal 11 kemarin baru masuk pesantren. Mau lihat anak dulu ke pesantren. Setelah beberapa hari pulang ke Jambi sama orang tua. Mau lihat pesantren, baru pulang ke Jambi. Ya, lihat anak-anak dulu lah. Nanti di luar setelah abang bebas ini kan, abang otomatis pengen lah cari kerjaan atau cari usaha, bikin usaha. Udah ada rencana belum? Rencana sih belum ada. Rencana belum ada. Atau mau kerja di mana belum ada rencana gitu. Memang kerja ada di Jambi kan ada pabrik sawit baru dibuka kata dari orang tua kan. Kalau bisa ya ngelamar di situ aja. Kalau mau kerja di pabrik sawit di Iya. Jambi. Iya. Itu kalau di pabrik sawit ini mungkin sama dengan PT-PT yang di sini lah mungkin ya. Sama. Perjanjiannya dikasih rumah kalau udah Iya. yang mudah-mudahan lah nanti setelah abang kerja di sana semakin lebih baik lagi. Amin. Habis itu yang paling abang yang paling abang rasakan perbedaan abang setelah masuk ke dalam ini dan dari waktu di luar Perbedaannya banyak. apa yang paling abang rasakan? Perbedaannya kalau dibilang kebebasan ya kebebasan kan. Cuman ada juga bersyukurnya. Mungkin waktu di luar kita maafnya belum nggak ingat sama
Tuhan kan. Mungkin di sini ya kita bisa ingat, bisa lebih lebih rajin sholatnya. Jadi lebih kalau waktu ibadah. bulan nggak pernah sholat gitu Pak? Jujur aja jarang. Jujur jarang gua. Udah di lapas baru sholat. Ya mungkin ya itulah perbedaannya kan. Jadi nanti kalau udah bebas dari sini sholat lagi apa enggak? Mudah-mudahan berlanjut. Mudah-mudahan berlanjut ibadahnya. Ini kan biasanya orang kalau udah keluar dari lapas ada kemungkinannya balik lagi ke lapas. Banyak. Nah, apalagi yang kasus-kasus narkoba. Itu menurut abang apa antisipasi yang bisa abang lakukan agar abang nggak balik lagi ke lapas? Kalau menurut saya lingkungan Pak ya. Lingkungan, teman. Ya. Selagi kita di lingkungan yang sama, berteman dengan orang yang sama, itu kemungkinan untuk kembali lagi ke situ kemungkinan besar. Oh, jadi gara-gara itu abang pengen dulu abang kan nggak di Jambi ya di sini Ya. di Labuan Batu. Iya, di Labuan Batu. Nah, jadi makanya karena itu abang sudah menyadari bahwa lingkungan ini berpengaruh juga, makanya abang pengen merubah lingkungan itu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di Jambi jadi nggak kenal dengan itu lagi kan. Nah, jadi selama abang di lapas pernah nggak konsumsi narkoba? Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi Bang Robi ini besok akan bebas, dapat asimilasi dari pemerintah, ya akan cepatlah jumpa sama orang tuanya. Kalau di luar kan Bang Robi kan orang-orang awam lah kan bilang. Biasanya kalau ada orang baru bebas dari penjara, dari lapas, biasanya dijauhi, dikucilkan ya. Nah, menurut apalah saran yang bisa abang sampaikan untuk masyarakat luar yang berpikiran demikian? Untuk masyarakat luar. Ya, yang istilahnya kalau ada orang bebas dikucilkan, nggak bagus itu. Padahal kan nggak semua orang yang masuk ke lapas itu ya bukan karena jahat gitu. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, apa yang bisa abang sampaikan? Ya mungkin saya cuma bisa menyampaikan untuk masyarakat bahwasanya kami para napi yang sudah bebas itu bukan sepenuhnya kami itu jahat, tidak. Kami di sini juga ditempa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang lebih religi lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi manusia yang lebih baik, itu aja ini. Jadi kami tidak perlu ditakuti dan tidak perlu dikucilkan. Ya, jadi sebenarnya ya kita pun dari petugas pemasyarakatan berharap kerjasama dari masyarakat juga ya. Padahal kan kalau orang sudah baru bebas dari lapas itu, kalau kita kucilkan lagi ya otomatis mentalnya makin turun. Nah, jadi bergaulnya pun kurang. Otomatis nanti balik lagi ke lingkungan awalnya. Habis itu udah balik ke lingkungan awalnya ya konsumsi narkoba lagi, masuk penjara lagi. Ya balik lagi gitu kan. Maunya masyarakat di luar sana itu ketika ada orang bebas dari lapas ya diterima dengan bagus, Ya, disambut dengan baik. disambut dengan baik, ya, didukung secara moral lah. Nah, kalau nggak bisa didukung secara materi ya minimal moral gitu ya. Kalau ada yang kasih materi lebih bagus juga ya. Untuk usaha. Nah, jadi itu bang. Jadi itulah teman-teman semua, untuk penonton semua yang bisa disampaikan Bang Robi untuk kita. Jadi mudah-mudahan kalau di lingkungan kita ada teman-teman atau keluarga yang bebas dari lapas, ya mari kita dukung biar semakin meningkat, biar tidak kembali lagi ke jalan yang salah dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana lagi. Oke, kira-kira sekian yang bisa disampaikan abang kita ini.